Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ayu Radia dengan NIM B100220384 akan mempresentasikan pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Konveksi 4 PT dan Liris di Sukoharjo. Latar belakang. Setiap perusahaan pasti membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mencapai tujuan perusahaan. Faktor motivasi memiliki hubungan yang secara langsung dengan kinerja individual karyawan. Dalam hubungannya dengan kinerja, motivasi mempunyai peran penting dalam peningkatan produktivitas kerja karyawan. Apabila seorang karyawan termotivasi, maka senantiasa akan mencapai gairah kerja yang tinggi yang nantinya akan berpengaruh pada prestasi kerja dan adanya disiplin kerja yang tinggi, maka seorang individu akan mempunyai produktivitas tinggi. Rumusan masalah. 1. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan? 2. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan? 3. Mana yang paling berpengaruh positif dan signifikan antara motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan? Tujuan penelitian. Untuk menganalisis pengaruh positif dan signifikan motivasi terhadap kinerja karyawan. Kedua, untuk menganalisis pengaruh positif dan signifikan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. 3. Untuk menganalisis dari dua variabel yang paling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Landasan teori. A. Teori motivasi. 1. Teori isi, yaitu ada teori hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri. Teori motivasi pemeliharaan. 1. Faktor kepuasan kerja merupakan penyebab kepuasan kerja dan merupakan faktor motivator, yaitu prestasi, penghargaan, tanggung jawab, pekerjaan yang memerlukan kreativitas, kemajuan, dan peningkatan. 2. Faktor ketidakpuasan kerja yang merupakan faktor penyebab ketidakpuasan kerja merupakan faktor pemeliharaan, yaitu kebijaksanaan dan administrasi, kualitas pengendalian, kondisi kerja, hubungan kerja, status pekerjaan, keamanan kerja, dan kehidupan pribadi si karyawan. Teori prestasi. Teori tersebut dipelopori oleh David McClelland yang intinya motivasi seseorang sangat tergantung pada tinggi rendahnya keinginan seseorang untuk berprestasi, yang maksudnya semakin tinggi keinginan berprestasi, maka semakin tinggi pula motivasi. Apabila jika semakin rendah keinginan untuk berprestasi, maka akan semakin rendah pula motivasinya. 2. Teori kebutuhan McClelland. Menurut McClelland ada 3 jenis kebutuhan, yaitu A. Kebutuhan akan prestasi, B. Kebutuhan afiliasi, C. Kebutuhan akan kekuasaan. 3. Teori penguatan. Terdapat 3 jenis pada teori penguatan, yaitu A. Penguatan positif, B. Penguatan negatif, dan C. Hukum. 4. Teori penetapan. Tujuan teori penetapan dikembangkan oleh Edwin Locke, di mana teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja. Hipotesis. H1. Diduga adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan. H2. Diduga adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. H3. Diduga variabel disiplin kerja paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Teknik pengambilan sampel, yaitu menggunakan probability sampling, simple random sampling, yaitu penulis di sini menggunakan sampel seluruh karyawan lalu dipilih 100 orang. Teknik pengumpulan data. A. Wawancara. Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian, penulis melakukan wawancara secara lisan dengan pihak-pihak yang terkait guna mendapatkan keterangan yang diperlukan.
B. Kuesioner. Pengumpulan data dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan berbagai masalah yang diteliti atau masalah dalam suatu penelitian. Teknik analisis data uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, analisis regresi ganda, uji F, uji T, dan uji R kuadrat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.